Puji Tuhan, selamat pagi, selamat jumpa dalam ibadah doa pagi GPDI Budi Mulia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, Tuhan berikan kami lagi tubuh yang sehat. Kami dapat bangun pagi hari ini bersekutu, mendengarkan firman Tuhan, bersekutu, berdoa bersama-sama, dan kiranya doa pagi ini dapat membuat kami semakin bersukacita. Firman Tuhan yang akan kami dengar akan membuat kami semakin mengenal Engkau Tuhan melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini dari awal sampai selesai dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi ini saya ingin bacakan beberapa ayat yang saya ambil dalam 1 Yohanes pasal yang pertama. Saudara, surat dari 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes, salah satu murid Tuhan Yesus. Dia tulis pada tahun 85 sampai tahun 95 Masehi. Jadi kira-kira 10 tahun dia mendapat ilham dari Tuhan dan dia menulis apa yang Tuhan perintahkan. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ayat 4 katakan, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Puji Tuhan. Salah satu cara Tuhan Yesus menyucikan kita dari dosa-dosa ketika kita hidup di dalam terang. Kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Saudara, kemurahan Tuhan, kalau pagi ini kita bisa bersekutu menikmati indahnya firman Tuhan. Haleluya. Persekutuan dalam istilah bahasa Yunani itu disebut koinonia, yang secara hurufiah berarti memiliki bersama, meliputi saling berbagi dan berpartisipasi. Jadi orang Kristen mempunyai suatu persekutuan karena mereka memiliki iman bersama. Mereka diajar untuk berbagi. Mereka diajar untuk saling memberi, saling memiliki bersama, saudara-saudara. Ini keistimewaan yang diajarkan oleh firman Tuhan, saudara-saudara. Dan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Saudara, kita tidak langsung dapat bersekutu kalau Tuhan tidak memanggil kita. Kita ini adalah orang-orang berdosa yang harus dihukum.
Tetapi karena Allah mengasihi kita, maka Yesus datang ke dunia. Dia panggil kita kepada persekutuan supaya kita menerima pengampunan melalui darah Kristus. Nah, kehidupan kita didiami oleh Roh Kudus. Sebagaimana dicatat di dalam Yohanes pasal 20, saya baca dari ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan kita memiliki karunia-karunia Roh Kudus bersama, dan kita memiliki musuh bersama juga, yaitu iblis. Saudara, tidak mungkin ada persekutuan yang sejati dengan mereka yang menolak ajaran iman. Tidak mungkin seseorang hanya menerima persekutuan yang sejati kalau mereka percaya kepada Yesus, mereka percaya kepada firman Allah. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, jika kita hidup di dalam terang, berarti mempercayai kebenaran Allah sebagaimana dinyatakan di dalam firman-Nya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus oleh kasih karunia-Nya untuk mematuhi firman itu di dalam perkataan dan perbuatan. Dan darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa kita. Hidup di dalam kekudusan yang terus-menerus. Hidup di dalam terang Tuhan membuat kita memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. Sekali lagi, hidup di dalam terang Tuhan membuat kita memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. Saudara, hidup dalam terang Tuhan berarti kita hidup taat kepada firman Tuhan. Kita hidup di dalam kekudusan, dan ini yang membuat kita memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. Tidak mungkin seorang yang hidup tidak benar, tidak mungkin seorang yang hidup acuh tak acuh terhadap firman Tuhan, dia bisa memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. Tidak pernah. Hanya mereka yang hidup di dalam terang firman Allah. Puji Tuhan, ini ajakan buat kita sekalian supaya hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, hidup di dalam terang firman Tuhan. Haleluya. Ayat 6 katakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, maka kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Saudara, benar ada orang yang mengaku kita hidup dalam terang Tuhan, kita hidup di dalam firman Tuhan, tapi perbuatan mereka adalah perbuatan kegelapan. Mereka bisa hadir dalam ibadah minggu, mereka bisa hadir dalam ibadah puji-pujian, tapi hati mereka adalah hati yang jauh. Mereka tidak memiliki persekutuan yang intim di dalam Kristus. Mereka ini adalah para pendusta karena
mereka tidak melakukan kebenaran di dalam firman Allah. Dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 18 dan 19, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Saudara, karakter manusia memang cenderung untuk hidup jahat. Oleh sebab itu, walaupun terang itu sudah datang ke dalam dunia, Yesus sudah datang ke dalam dunia, tinggalkan kemuliaan sorga. Namun manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Puji Tuhan saudara-saudara, Tuhan kiranya tolong kita sekalian supaya kita percaya sungguh-sungguh, bersekutu sungguh-sungguh dengan Allah. Ayat 10 katakan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa dan oleh karena itu tidak memerlukan kuasa penyelamatan dari kematian Kristus, kita menjadikan Allah itu berdusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 5 ayat 13 katakan, semuanya itu kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Setiap orang Kristen harus punya keyakinan, harus percaya akan keselamatan, yaitu kepastian pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan ketika maut itu tiba, kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di sorga. Haleluya. Ini yang mendorong kita supaya tetap memiliki persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami supaya hidup kami adalah hidup yang bersekutu dengan Engkau, mempunyai hubungan yang intim bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih memberkati semua mereka yang mengikuti acara doa pagi ini. Berkati mereka jasmani terlebih rohani. Puji Tuhan, memberkati rumah tangga, memberkati umat-Mu yang belum bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan yang terbaik, Tuhan sediakan kepada mereka. Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Mereka yang sakit, baik yang sedang berbaring di rumah ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan mereka. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakit. Terima kasih mereka yang sudah sembuh, mereka sudah pulang ke rumah, beristirahat, pemulihan. Tuhan sudah berkati mereka. Terima kasih, kami akhiri doa pagi ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.